Ini Gus, Iya. ini dari presiden ini Gus, yang ini Gus. Pak SBY. Iya, Pak SBY. Kemudian ini dari Menteri Kesehatan, tapi ini dari Pak Yusuf Kalla Gus. Wah, itu iya. ada rencananya. Ya itu Gus. Barokahnya ngabdi. Barokahnya ngabdi ke Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Nah, dalam rangka masih suasana Lebaran ini, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, telah hadir di samping saya. Ini boleh bisa dikatakan yaitu ya istilahnya Menteri Kesehatan Al-Qadiri, santri sepuh dan selamanya tetap santri karena bermukim di sini. Beliau tentu panjenengan semua sudah tidak asing lagi, sangat familiar dengan wajah beliau ini. Beliau tiada lain adalah kalau saya menyebut Om Bay, sampai kapanpun Om Bay tetap. Jadi beliau ini adalah Bapak Ahmad Baihaqi, yang mana beliau ini adalah salah satu santri sepuhnya Mbah Muzaki, guru kita. Sengaja akan saya mengajak ngobrol santai dengan beliau. Langsung saja kita ajak ngobrol santai beliau. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Di hari raya Fitri ini kita harus tetap sehat. Harus selalu sehat Gus, dan bisa menjaga kesehatan kita. Itu. Baik Om, ini kami akan bertanya-tanya Om. Yang pertama yaitu terkait Om Bay sendiri. Beliau jenengan ini selaku santri senior dan juga santri sepuh. Awal mula kenal Mbah Muzaki itu pertama kalinya di mana? Dan sehingga panjenengan bisa bisa mondok di pesantren kita, pondok pesantren kita ini Al-Qadiri. Awal mula kejadiannya bagaimana dan istilahnya lika-likunya kenal dengan Muzaki sampai menjadi santri beliau ini sampai selamanya sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh pemirsa channel YouTube Ar-Rufa Official, tidak lupa yang pertama minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Awalnya saya mengenal beliau Kiai Haji Ahmad Muzaki ketika saya masih kecil, masih SD, masih sanawiyah, sering datang ke Ledok Omboh di pondok pesantren Rodotul Ulum di kediaman Kiai Misrai. Dan di sana sudah familiar dengan Kiai karena beliau setiap ada acara imtihan di Ledok Omboh itu pinjam video. Dan video itu jarang yang punya Gus. Karena Kiai Muzaki itu terkenal Kiai muda sogi. Nah gitu Gus. Nah sehingga sering saya diajak ke Ledok Omboh, pernah pinjam video ke dalam pengasuh Kiai Muzaki masih di selatan. Baru itu. Kemudian saya pingin kok melihat di pondok banyak anak-anak kecil-kecil pondok gitu, saya pingin. Nah, setelah saya lulus di MTS di Kalibaru, kebetulan saat itu ada Nyai Wahibah Faruk, ibu dari Gus Mama, Gus Fikri, itu sohib dari mbah saya. Ketika saya lulus MTS, ditanya, lulus MTS, saya dibawa ke Riyadhus Sholihin. Saya di sana Gus. Setelah di Riyadhus Sholihin, ketemu sama teman-teman yang sekolah di PGA. Saya tanya sekolah mana PGA, sekolah mana PGA. Terus saya tanya PGA itu apa? Pendidikan Guru Agama. Sekolahnya ya sekarang jadi Mandua. Nah, setelah itu saya daftar di Mandua. Ternyata teman-teman saya dari Banyuwangi banyak. Nah, pada saat itu di Ledok Omboh ada acara peringatan Maulid Nabi dan Haul. Tahun berapa nih Bang? Kira-kira 85 Gus. Di situ rawuh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki sama Ibu Nyai. Dan saya ditanya sama Ibu Nyai, ke ibu saya, Nyai Baihaqi mondok ke emak.
punten ki sekolah ki buru lulus sanawiyah di sekolah PGA. Mungkin pun sabai compok moduk dengan Al-Qadiri apolong pagere PGA gitu. Oh, itu yang jauh terus gitu. Yang jauh gitu. Bunyai. Saya langsung diajak, Gus. Ndak bawa salin, ndak bawa apa, diajak ke pondok. Setelah nyampe di Al-Qadiri, saya tanya, kok mondok sini prosesnya begini-begini. Saya kemudian besoknya bapak datang. Bapak saya datang, bawakan baju ini dan sebagainya, langsung diserahkan ke kiai mondok. Nah, setelah mondok terus saya ini kan seneng bersih-bersih, tata-tata. Nah, suatu saat dipanggil oleh beliau, Gus Fadil masih kecil, Gus, tidak pakai baju. Terus kalau waktunya wiritan main tanah. Terus saya dipanggil, bisa suruh diserayu, diomongi, diajak mandi. Mandi begitu dibedai sarin, Gus. Nah, karena seperti itu terus disuruh saya. Nah, kemudian sampai kenal dengan keluarga dalam, kemudian karena perkembangannya di Al-Qadiri dulu, kesini perkampungan, jalan raya tidak ada, sempit. Akhirnya Kiai bikin cari lokasi baru, tepatnya di sini, Gus. Itu tahun? Itu sekitar tahun 1987. 87, Gus. Nah, terus di sini sudah, Gus, kita pada satu saat hari raya, Gus. Saya pulang karena teman-teman pada pulang. Hari raya pulang karena di Al-Qadiri tidak sama sekarang dengan dulu, Gus. Kalau dulu begitu hari raya, bulan Maulid, santri libur, habis santri. Kalau sekarang kan banyak khaddam, teman-teman dari Lampung, dari luar Jawa banyak. Kalau dulu habis sudah, Gus. Begitu saya pulang, saya tidak punya uang, naik sepeda ontel, Gus. Naik sepeda ontel. Nyampe di rumah, ditanya, "Boh, kok pulang?" katanya bapak. "Iya, liburan." "Terus kalau liburan kamu pulang, yang bersih-bersih, yang kora-kora siapa dia?" "Pulang, balik." Suruh pulang balik, Gus. Saya saliman dulu ke Mbak, ke terus balik lagi saya pulang, Gus, ke pondok, Gus, sambil nangis. Kok saya nggak di rumah, suruh kembali ke pondok, sambil nangis sampai kembali lagi ke sini, Gus. Oh, jadi malah diusir panjenengan. Diusir, suruh kembali ke pondok. Nah, nyampe di pondok ditanya sama Kiai, "Kamu kok nggak pulang?" "Nggak boleh sama bapak, suruh kembali ke pondok." Ya itu, ya dulu ngikora-kora apa diadu sepanjang anak-anak libur. Ya ada hatam hanya 2 kalau nggak salah, Gus, ya ikut nyerawung di dalam sudah gitu, Gus. Oh, kalau niku lagi jenengan ini yang terkenal kedekatannya sama keluarga. Bagaimana perasaan panjenengan bisa mengenal seluruh keluarga Al-Qadiri ini, Om? Saya pernah diwejangi sama orang tua saya, Gus. Yang pertama, bapak itu dulu khaddamnya Ki Ahmad Kusyairi. Oh, Ahmad Kusyairi. Ibu khaddamnya Nyai Ahmad. Pernah ngawulo ke Kiai Bakir. Kemudian Mbak Yu saya khaddamnya Nyai Suhra di Banyuayu di Bangkalan. Kakak saya juga khaddamnya di Kamal ada pesantren, Gus. Kemudian berhenti mondok di Ki Khotib Umar Sumberbingin, khaddam di sana, Gus. Adik saya pernah khaddam di Ki Muhyiddin sama Ki Kenor, putaranya Ki Bakir, Gus. Jadi keluarga khaddam semua. Dan bapak itu pernah bilang gini, "Baen tak bisa ngaji, tak apa-apa, pokok bisa ngabule ke kiai, cek canggolang ke kiai. Palebur yang senang bantu-bantu kiai. Apa keperluannya kiai, kalau kamu tahu, bantu di sana." Sampai seperti itu, Gus. Itu yang selalu saya kenang. Sampai ketika bapak ketemu sama beliau Al-Mukarram, "Kiai, canggolang kalau anak saya di sini ada kesalahan dan sebagainya, Kiai." "Oh, enggak. Bayaki sering saya suruh-suruh." Terus sampaikan bapak, "Saya kamu dipercaya oleh kiai, orang dipercaya itu bukan tambah enak, tambah berat karena amanat.
Bapak ini lama ikut Ki Ahmad Kusyairi. Sampai Ki Ahmad Kusyairi dibejagi begini-begini disampaikan ke saya, Gus. Nah, itu saya pegang kehati-hatian bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada beliau pengasuh, termasuk kepada keluarganya semuanya, Gus. Saya Gus. Jadi kalau ada acara apa di Al-Qadiri, saya harus terlibat. Karena apa? Pingin ngawula, pingin mengabdikan diri saya untuk Al-Qadiri, Gus. Terus niki lagi Om, salah jenengan ini kan termasuk salah satu santri senior diantaranya. Ada boten kenangan yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang, mulai dari jenengan pertama kali mondok tahun 85 sampai sekarang, yang sampai terekam memori, dan suatu prestasi bangganya panjenengan yang bisa membanggakan Kiai. Alhamdulillah Gus, saya merinding ya Gus ya, karena saya sering mendampingi beliau Ki Haji Muzakisa dalam suka maupun duka, terutama kalau ketika beliau sakit, Gus. Banyak kejadian-kejadian di luar kemampuan nalar akal saya, Gus. Contohnya ketika beliau, insya Allah kalau nggak salah tahun 94 beliau kecelakaan sampai patah. Kemudian pada suatu saat di kamar di rumah sakit berdua sama saya, Gus. Ketika Kiai sakit seperti itu, tidak bisa tidur. Tiba-tiba melihat ke atas seperti menangis, Gus. Saya ambilkan tisu karena di bagian sini ada luka. Ambilkan tisu gini, Gus. Tapi ketika tetesan air mata itu kok seperti bahagia, Gus. Seperti senyum gitu, Gus. Yang sakit, awalnya sakit itu tidak terasa sakit. Pun apa saya balik tanya, apa Kiai ada keluhan sekarang? Alhamdulillah, bentak cabis. Buat apa? Nabi Khidir, terus katanya di Nabi Khidir hilang rasa sakitnya, kataku satu. Kemudian besok harinya Kiai mau masuk ke ruang operasi karena ada pembetulan di gip yang patah itu, Gus. Ketika mau jalan dicegat sama orang, Gus. Minta tolong ya, suami saya sudah koma. Divonis oleh dokter ini sudah tidak ada harapan karena operasinya gagal. Ini sebelahan kamar, Gus. Bawa air. Kiai sudah dalam kondisi sakit, ada orang bawa air minta doa ke Kiai. Terus saya mau Kiai terus saya matur Kiai, ada orang sakit, operasinya gagal, katanya ini tidak ada harapan, sambil istrinya ini Kiai, orang mana? Dari RRI ke selatan. Ya derigi saya masukkan ke airnya, dimasukkan gini, Gus. Suruh minumkan, suruh gosok-gosokkan kepada bagian yang sakit. Insya Allah sembuh. Saya berikan, Gus. Besoknya yang sakit itu diizinkan pulang karena sembuh, Gus. Mbak Romo masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Ya, itu lagi, Gus. Kemudian ada satu kenangan yang sulit saya lupakan, Gus. Ketika menjelang Ramadan ada manasik haji terakhir di belakang, Gus. Tahun berapa nih, Bu? Kira 2007. Saya ini kalau manasik haji kan bikin Ka'bah, bikin miniatur ini untuk persiapan. Menjelang maghrib belum selesai. Pengasuh Kiai Muzakir Awu, Gus. Mare, ampun lastare. Baan jakun lebur ke bayang area malolo. Minta ke pangeran, ya Allah, masa aku nak ke bayang Ka'bah melolo, sampai aki, ya Allah. Saya baca itu, Gus. Dapat 3 hari, saya ditimbali oleh pengasuh ke Kiai Muzakir, Gus. Waktu sholat, Bayhaki ke rumah. Inggih. Duduk saya nunggu, Gus. Norong ikut saya ya. Inggih. Kan biasanya kalau mau ke Madura, pengajian jauh-jauh kan saya, Gus. Norong kok ya? Inggih. Terusin, punya paspor. Saya bingung, Gus. Lah, paspor ini kan urusan ke luar negeri. Boten. Bani aja kamu saya ajak umroh. Duh, kaget
Kaget saya Gus, terus nangis saya Gus. Saya ajak umroh ya. Saya diajak presiden sama nyai. Nyai kondisinya nggak sehat, terus saya kok kelihatan kamu yang saya ajak. Nggih. Oh, dari 3 hari yang... Dari 3 hari dahulu itu Gus. Ini Gus keringi saya Gus. Kemudian setelah itu, ayo cepat buat paspor. Kiai, jenengan kan ada teleponnya Menteri Perhubungan ngasih kartu nama. Saya cari Gus. Ini Kiai. Ya wes, ditelepon Pak Hatta Raja gitu Gus. Pak Hatta Raja, saya ini butuh paspor karena saya diajak presiden mau umroh. Oh Kiai, saya nanti hubungi imigrasi di Jawa Timur. Tiba-tiba Jawa Timur ngubungi Jember telepon ke saya Gus. Besok jam 7 saya jemput untuk pembuatan paspor. Saya Kiai Malik, Kiai Fakih berangkat ke imigrasi Gus. Nyampe sana, duduk, hanya diminta KTP, persyaratan ini, di data sudah diisikan sembarang Gus. Tiba-tiba Kiai foto, setelah foto boleh pulang. Nanti biar Mas Bayhaki yang ngurusi katanya dari imigrasi. Oke, Kiai sana mungkin hanya 15 menit di imigrasi. Kiai kundur. Nanti kalau selesai saya hubungi. Ternyata Gus baru nyampe sini sudah dihubungi. Nomor channel yang ke Jakarta sudah turun, habis duhur bisa diambil. Subhanallah, itu dalam waktu sekejap paspor jadi Gus. Karena paspor itu harus dikirim ke Jakarta. Nah sudah berangkat Gus. Sudah ketika mau berangkat ke saya masih kayak belum percaya Gus. Sudah nyampe ke Mekah. Sebelum ke Mekah dipanggil Gus. Sama petugas itu, Kiai Haji ini dari ini, Kiai Haji Musa Kisah, Imam Besar Manak Syekh Abdullah dari Jalani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri. Ketika saya dipanggil Gus, Kiai Haji Ahmad Bayhaki. Saya kaget tuh, Kiai Haji Ahmad Bayhaki apa? Maju saya Gus, ikut. Kan tidak ada lagi yang maju, saya yang maju Gus. Setelah itu salaman sama Pak SBY selama ini kemudian. Terus itu sudah berangkat Gus. Ketika di Mekah Gus, setelah dari Madinah kemudian ke Mekah, pas malam Jumat manis itu setelah sholat maghrib, Kiai kembali ke hotel. Setelah di hotel Gus, Kiai itu duduk begini Gus, kayak tawadhu gitu, saya landep begini Gus. Kok diem? Saya kan waktu itu Kiai setelah sakit Gus. Saya tanya, kok seperti sakit? Kiai lama. Terus suasana ruangan ini harum Gus, seperti minyak Mekah out itu Gus, ya harum Gus, wangi. Lama-lama Kiai tarik nafas. Alhamdulillah. Kamu ndak salaman? Salaman ke siapa? Ummi Sayyidatuna Fatimah Zahra Rawu Warusan. Sayyidah Fatimah Zahra. Enggak. Terus cerah gitu Kiai. Saya balik tanya, Kiai apa ada keluhan Kiai sakit? Enggak, alhamdulillah. Ummi Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul Rawu. Itu saya yang Gus. Ban Fatihah. Mari Fatihah terus ntar kamu ke Ka'batullah. Paling gampang cium Hajar Aswad nanti. Saya habis Gus sebelum sholat Isya tawaf dulu Gus. Tawaf langsung ke Hajar Aswad, cium Hajar Aswad, lama Gus. Katanya kan ditarik-tarik ya Gus. Sampai lama saya berdoa sudah di sana Gus, macam doa. Terus selesai Gus. Terus kembali ke Kiai ke kamar lagi. Ayo taraweh, persiapan taraweh gitu Gus. Sudah cium Hajar Aswad, sampun. Iya. Kayaknya beliaunya tahu perjalanan saya waktu Hajar Aswad gini-gini. Saya pernah nggak pamit Gus, habis sholat duha saya Kiai istirahat, saya keluar mau ke Hajar Aswad itu sulit sekali Gus, sulitnya minta ampun. Iya, terus balik saya matur ke Kiai, saya mau ke Hajar Aswad, nggak bisa berarti entak pamit gitu. Ya itu Gus. Berarti apa-apa harus pamit kepada ya itu Gus. Nah kemudian yang lain Gus, saya kan selain di Al-Qadiri, mulai tahun 88, 89 saya bergabung ke organisasi kemanusiaan Gus, lewat organisasi Palang Merah. Saya matur Kiai, bahkan yang membuat pernyataan saya jadi relawan itu saya minta datangan Kiai sebagai wali. Saya tanda tangan Kiai, ya wes selamat. Udah Gus. Terus saya berjuang di sana, kemudian saya berjuang ketika ada bencana, saya turun jadi relawan gini Gus, sampai
berkat doa beliau, support, motivasi beliau yang selalu diberikan kepada saya. Umpama saya ini dipotong darah saya itu tidak cukup untuk membalas budi, Gus. Kemudian sampai saya ada Gus, namanya orang diberi penghargaan orang, berarti karya saya kan dihargai orang. Saya ini punya satu lembar kertas tapi tidak ada harganya, tapi bagi saya berharga, Gus. Ini SK Presiden dari Pak SBY yang tanda tangan, Gus. Ini tahun 2013. Saya mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial yang karena saya berkecimpung di kemanusiaan, organisasi PMI kemanusiaan. Kemudian donor darah juga saya dapat, Gus. Kemudian ini dari Menteri Kesehatan juga yang memberikan rencana ini juga Presiden yang menyematkan. Nah, kemudian ini ada yang dari Pak Yusuf Kalla, banyak. Nah, lembaran-lembaran ini bukti sejarah, Gus, bahwa karena doa kiai, motivasi kiai, sebab support yang diberikan kepada saya, dan saya diizini, Gus. Ini yang berat, diizini untuk ikut-ikut. Tapi saya selama kegiatan pondok itu ada di pondok, saya fullkan ke Gus. Ini ke saya untuk Al-Qadiri. Tapi ketika saya pamit kiai, saya ada tugas gini. Oh iya, langsung di ACC, Gus, Gus. Sampai saya punya satu ini, Gus. Ini dari Presiden ini, Gus, yang ini, Gus. Pak SBY. Pak SBY. Kemudian ini dari Menteri Kesehatan, tapi ini dari Pak Yusuf Kalla, Gus. Wah, iya. Ya itu, Gus. Barokahnya ngabdi ke kiai, sampai beberapa penghargaan saya dapat. Ini salah satu sepercik dari barokah dari yang beliau punya yang ada ke saya, yang diberikan ke saya, Gus. Jadi besar harapan saya kepada beliau, kepada majelis keluarga, terutama doa-doa beliau, Gus. Mudah-mudahan saya tetap aku jadi santrinya. Amin. Dan bisa mengabdi sini sampai pesan beliau dulu pada saat hutak sampai ditunjuk, Gus. Baihaqi sampai tetes darah terakhir mate kuburan dengan Al-Qadiri. Nih, Gus, saya merinding, Gus. Terus ketika Bapak kesini, Baihaqi impian tahu sarana norok-norok, Baihaqi nabajan gula. Ketika saya kawin, Gus, kan ini yang lucu, Gus. Jadi kalau nggak salah nikah 2000 berapa? Tanggal 6 bulan 6 2006, Gus. Tanggal yang sangat cantik gitu. Itu tanpa direncanakan ya? Prosesnya itu 1 minggu, Gus. 1 minggu, sampai gini. Saya minta kataunya kiai ke bapak saya sama ke mertua. Saya minta ridhonya kepada jenengan yang punya anak ini. Tapi Baihaqi ini saya ambil anak mulai kecil. Saro diambil nyai. Jadi yang besanan saya dengan nyai. Ini yang lucu itu, Gus. Saling lucu, menarik lah. Menarik sekali, Gus. Kalau orang tua saya sama mertua itu ngereng ajunan kiai, sudah apa katanya kiai. Makanya saya ketika saya pulang, Gus, hari raya apa, ketika salaman yang pertama tanya, ini sama kiai kamu kesini, sampai beliau bapak saya, Gus, sebelum meninggal kurang 3 hari, Ramadan 3 tahun yang lalu, insya Allah. Gini, Gus, saya pulang pamitan, Bapak, saya mau pamit pulang ke Jember, sini dulu, saya dipeluk. Saya kalau meninggal, ketika kamu disuruh kiai ngajar, jangan pulang, selesaikan dulu. Kalau diizin sama kiai pulang. Enggak, saya enggak jauh, enggak lama mau meninggal. Pak, jangan tahu seperti itu, doakan saya masih butuh harapan doanya. Enggak, salam saya ke kiai, sungkem takdim, minta sepora. Saya sampaikan, Gus, ke kiai, sungkem takdimnya abah, ini, kalau ada kesalahan minta maaf. Dapat 3 hari, saya ditelepon, Gus. Saya ditelepon, bapak tidak ada. Yang nelpon ya lucu, Gus. Kak, sampean repot? Enggak, ada apa? Enggak disuruh-suruh kiai? Enggak, bapak meninggal. Karena pesannya kalau disuruh-suruh kiai ketika ngajar jangan diganggu. Terus saya matur kiai, bapak meninggal minta doa
Kalau diizini saya pulang. Oh iya, pulang. Ini penghormatan terakhir, diizini. Saya pulang maghrib itu, Gus. Sampai segitunya ya? Nggih. Jadi sampai pesan-pesannya itu yang selalu harus mendahulukan kepentingan dari beliau, karena kamu di sana ngabdi. Namanya ngenger norok kan, Gus. Norok ngabdi itu ya istilahnya kalau bahasa Jawanya cantrik, nyantrik, ngikut apa yang jadi. Makanya ketika ada acara di Al-Qadiri, saya selalu terlibat, Gus. Tujuannya apa? Memudahkan, membuat enak beliau, hadirnya bagaimana enak, ketika memberi sambutan enak, kemudian acara apa yang beliau terlibat pada saat prosesi, saya enakan, Gus. Karena apa? Ingin memberikan pelayanan sedikit ini ya, yang mudah-mudahan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada beliau, karena amanat. Dan ini juga dengan ini salah satu Om Bay yang terkenal memiliki dari kecil, mulai dari kecil saya sudah terkenal dengan ajian imaimu semprong bolong atau suatu gembok tahu cewek ayu melak aku rondo melok gue. Jadi Gus Nur selalu ingat itu. Jadi yang terakhir ini Om, terakhir pesan-pesan untuk para alumni dan alumni santri Al-Qadiri khususnya, dan alumni manapun serta santri Nyambai, Jamaah Manakib, santri kuno dan lain sebagainya. Harapan besar Bay Haki kepada para santri. Kemudian untuk pesan saya yang pertama, ilmu yang sudah diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Musa Kisah selaku murabbi ruhina, pengasuh kita yang pernah membimbing kita, mendampingi kita, amalkan meskipun sedikit. Daunnya Kiai ya apa? Kalau punya uang banyak tapi uang menjadi Jepang itu tidak ada gunanya. Tapi punya uang 100.000 di zaman ini dibuat jajan, buat beli-beli payu. Nah, ilmu yang dimiliki supaya bertambah dan bertambah, amalkan. Zikir, wirid, kecintaan kepada beliau, semampang surganya beliau masih ada, beliau masih mendoakan kita. Ayo kita bersama-sama dukung kegiatan-kegiatan yang melibatkan Al-Qadiri dan pengasuh. Contohnya putra-putri alumni yang sekarang waktunya mondok, contohnya lulus kelas 6, lulus SMP, SMA, di sini sudah sediakan. Beliau menciptakan lembaga pendidikan semata-mata menyediakan lembaga yang akan ditempati oleh putra-putri alumni, termasuk para jamaah manakib. Kedekatannya dengan kiai, batin, dohir batin ini manfaatkan untuk berjuang bersama-sama dengan pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri. Jangan lupa dukung channel YouTube Ar-Rufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Mungkin ini Gus untuk ilmu-ilmunya. Jadi penjelasan pemaparan beliau yang sangat super luar biasa itu ada beberapa yang bisa saya simpulkan, bahwa yang pertama yaitu di dunia itu ada dua orang yang sakti. Saya kata guru saya almarhum Al-Maghfurlah Haji Maksum Johari, pendiri Baganusa, ada dua orang yang sakti. Yang pertama adalah orang tua plus mertua, yang kedua adalah guru. Itu jangan pernah membuang dua orang ini kalau kamu ingin barokah. Yang kedua, ilmu yang sedikit itu diamalkan. Walaupun ilmu kamu itu tidak banyak, tapi kamu mengamalkan ilmu kamu yang sedikit, itu akan barokah. Itu selaras dengan dawuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qalilun minal yakinul ilmi khairun min aktsaril ilmi, yaitu sedikitnya keyakinan atau ilmu yang diberikan, yang dipelajari oleh engkau dari gurumu, engkau amalkan, itu lebih baik daripada banyaknya ilmu tapi tidak engkau amalkan. Jadi kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.